Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-6, Asal-usul Abraham. Sabat petang. Ayat hafalan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11 ayat 8. Kita sekarang telah mencapai inti dari kitab Kejadian. Bagian sentral ini akan mencakup perjalanan Abraham dari panggilan pertama Tuhan, Lek Leka atau pergilah dalam Kejadian 12 ayat 1, yang menuntun Abraham untuk meninggalkan masa lalunya pada panggilan kedua Tuhan, Lek Leka atau pergilah dalam Kejadian 22 ayat 2, yang menuntun Abraham untuk meninggalkan masa depannya seperti yang akan terjadi pada putranya. Akibatnya Abraham selalu berpindah-pindah, selalu menjadi pendatang. Itulah sebabnya ia juga disebut orang asing. Dalam perjalanannya, Abraham tertahan di kehampaan tanpa masa lalunya yang telah hilang dan tanpa masa depannya yang tidak ia lihat. Di antara dua panggilan ini yang membingkai perjalanan iman Abraham, Abraham mendengar suara Tuhan yang meyakinkannya, "Janganlah takut." Ketiga firman Tuhan ini menandai tiga bagian dari perjalanan Abraham yang akan dipelajari dalam pekan ke-6, 7, dan 8. Abraham meneladankan iman dan diingat dalam kitab suci Ibrani sebagai orang yang beriman. Dalam perjanjian baru, Abraham adalah salah satu tokoh yang paling banyak disebutkan dari perjanjian lama, dan pekan ini kita akan mulai melihat alasannya. Adapun garis besar pelajaran kita sepanjang minggu ini, bagian ini akan membawa kita pada perjalanan dari Babel ke tanah perjanjian, tetapi disertai tokoh baru, Abram, yang meninggalkan rumahnya tanpa mengetahui tujuannya. Langkah awal Abram menuju tanah perjanjian tidak mudah dan agak ragu-ragu. Abram berjuang untuk mewarisi tanah tersebut. Ketika dia akhirnya tiba di Kanaan, dia tidak bisa tinggal di sana karena ada kelaparan. Karena itu, dia harus pindah ke Mesir. Tetapi Abram juga tidak dapat menetap di sana karena perselisihan dengan Firaun. Abram kemudian diwajibkan untuk kembali, dan kemudian dia pergi ke Kanaan lagi. Tetapi di sana semuanya menjadi rumit. Abram dan keponakannya Lot setuju untuk berpisah karena perkara tanah. Setelah itu, pecahlah perang yang melibatkan seluruh negeri, tempat di mana Allah telah memanggil Abram. Setelah peperangan itu, Abram bertemu dengan orang asing, Melkisedek, yang kepadanya dia memberikan persepuluhannya, suatu cara untuk mengakui bahwa tidak ada yang menjadi miliknya. Episode-episode ini kaya dengan pelajaran rohani, di mana perkara iman dan etika saling terkait. Bandingkan manipulasi dan kebohongan Abram dengan kepercayaan dan kejujuran Firaun. Bandingkan ketidakegoisan Abram dengan Lot dan keegoisan Lot. Kemurahan hati Abram terhadap keserakahan raja-raja. Analisa ketidaklogisan dan kurangnya kepercayaan Abram ketika dia menanggapi panggilan Tuhan. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari kehidupan awal dari Abram ini. Bagaimana ia dipilih Tuhan untuk keluar dari tempat tinggalnya yang semula ke tempat di mana belum tahu ia akan tuju. Dan setelah itu, ketika ia sampai di suatu tempat, ada pencobaan yang ia hadapi. Pencobaan yang seperti apa itu? Dan mengapa Abraham meninggalkan tanah perjanjian untuk pergi ke sana? Dan bagaimanakah sikap Firaun dibandingkan dengan sikap Abram? Dan di dalam Kejadian 13 ayat 1-18, apakah yang diajarkan cerita ini tentang pentingnya karakter kita? Cerita ini adalah tentang Abram dan Lot. Apa yang terjadi pada waktu itu, dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Abram dan Lot itu seperti apa. Dan di dalam Kejadian 14, di sana ada koalisi Babel. Apa maksudnya koalisi Babel? Dan untuk apa koalisi ini terbentuk? Dan mengapa harus terbentuk koalisi ini? Dan apakah Abram terlibat dalam koalisi tersebut?
Lalu di suatu kesempatan Abraham bertemu dengan seorang asing yang bernama Melkisedek. Siapakah Melkisedek ini dan mengapa Abraham bertemu dengan Melkisedek ini? Dan ada sesuatu yang ia berikan kepada Melkisedek. Apakah itu? Kita akan pelajari ini bersama-sama. Itulah sebabnya mari kita luangkan waktu meskipun hanya sejenak saja setiap hari untuk kita dapat mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat ini, sehingga berkat-berkat Tuhan akan terus kita rasakan di dalam kehidupan kita lewat mempelajari akan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk kami dapat dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat kehidupan awal dari Abraham ini setiap hari di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.